Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Iya, ini namanya tidak profesional, ya. Tidak profesional. Kenapa? Jelas dibuat tempus dan lokusnya. Dari simpulannya Mas Roy. Iya, dan polisi juga ngakuin kok. Polisi nyatanya kemudian meng-ACC itu semua dan kemudian membenarkan saya dan pengalaman saya selama 35 tahun di polisi ya Pak ya. Iya. Itu kayaknya kok enggak gitu ya, karena gitu. Setiap penyidik itu dalam menyusun satu pertanyaan itu dia sudah melakukan analisa pilar dulu bersama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa polisinya bingung, saya nggak percaya. Bidangnya kan beda dengan Mas Roy. Kalau misalnya mereka disuruh ngomong soal telematika mungkin nggak profesional. Tapi kalau masalah penyidikan pasti mereka lebih profesional dari Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabatku dimanapun juga berada. Ada satu pernyataan dari Prof. Mahfud MD. Saya kira ini sangat menarik terkait dengan polemik ijazah palsu yang dipermainkan oleh para oknum yang ngaku-ngaku akademisi, ngaku-ngaku peneliti, tetapi sifat kerjanya tidak menggambarkan sebagai seorang peneliti. Dan hal itu juga disampaikan oleh Pak Prof. Mahfud, sehingga pernyataan ini semakin menegaskan bahwa Roy Panji CS ini semakin dekat dengan jeruji besi. Selain itu, ada pernyataan juga dari mantan Kabareskrim Pak Ito Sumardi yang membantah langsung pernyataan daripada Roy Suryo yang seolah-olah mengajari para penyidik. Dan ini sangat memalukan. Pak Ito mengatakan Anda bisa saja ahli dalam satu hal, tetapi untuk mengajari penyidik, untuk mau lebih ahli daripada penyidik, itu jangan sampai kamu kemudian mengumbar itu di publik. Karena itu saya kira penyampaian Pak Ito Sumardi ini melengkapi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa memang mereka para pemburu ijazah Pak Jokowi ini luar biasa mau menggiring opini bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini para penyidik adalah sebuah kekeliruan dalam menangani kasus ini dan menempatkan diri Roy Suryo seolah-olah memahami cara-cara penyidikan, dia merasa lebih ahli daripada penyidik itu sendiri. Nah, saya kira untuk lebih jelasnya, coba kita lihat seperti apa penjelasan dari dua tokoh besar ini. Saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian tuh lalu dikampanyekan tiap hari dan ketawa Prof. kita Mahfud loh. Nggak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa? Kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi? Kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian seperti itu. Tapi kalau satu saja yang diubiak, itu akhirnya kita bosan mendengarnya. Sehingga ya saya minta maaf, saya tidak marah, tidak menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya memaklumi yang dilakukan. Tapi kita yang mendengarnya rasanya lelah itu tentang ini. Iya, betul. Iya, ini namanya tidak profesional, ya. Tidak profesional. Kenapa? Jelas dibuat tempus dan lokusnya. Secara hukum tempus dan lokus itulah yang harus dipakai. Kok PNA saja sekarang tiba-tiba yang ditanyakan tanggal yang lain, terus tanyakan lagi tanggal yang nggak boleh kayak gitu, itu nggak profesional. Polisi tadi juga bilang, ya Pak, kami hanya menjalankan tugas, ya jalankan tugas dengan benar dong. Gitu akhirnya polisi mengakui, ya udah Pak, kalau gitu Bapak jawab aja yang tanggal 22 Januari ya tuh. 22 Januari dan itu saya tayangkan dalam DAP, semuanya saya tuliskan dan ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang tanggal-tanggal yang lain, saya jawab itu tidak ada dalam pemanggilan. Jadi kalau tidak ada dalam pemanggilan ya nggak perlu dijawab. Ini juga saya sampaikan ke orang-orang yang lain ya, jangan mau Anda menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, yang tidak Anda ketahui, yang tidak dilihat langsung dan tidak didengar langsung. Jadi itulah makanya tadi saya menjawabnya cepat sekali gitu loh. Meskipun ada beberapa pertanyaan dan beberapa puluh halaman, tapi ya kemudian nyatanya saya selesaikan ke BAP dan kepolisian, polisi juga tadi penyidiknya juga puas karena sudah menerima dan banyak belajar dari saya tentang apa yang saya sampaikan soal
undang-undang ini gunanya untuk apa, undang-undang ini gunanya apa. The debat saya jawab itu panjang ya tentang polisi. Dan satu lagi, saya bukan mengaku-ngaku ya gitu. Saya nggak mungkin diundang oleh stasiun TV termasuk juga Kompas ya kalau saya tidak punya kepakaran gitu. Jadi jangan salah ya gitu. Dan saya tidak memiliki podcast, saya tidak memiliki akun YouTube, saya juga tidak memiliki akun sosial media. Jadi Mbak Friska, saya tidak punya niat untuk mempublikasikan sesuatu, nggak ada niat saya mempublikasikan. Saya juga bela teman-teman media, jangan mau nanti Kompas tiba-tiba dipanggil, TV lain dipanggil, media lain, gitu. Karena apa, dianggap menyebarluaskan. Itu ada undang-undangnya sendiri. Nah, Mas Roy tapi menganggap bahwa materi penyidikan tidak jelas begitu ya, Mas Roy ya? Kalau dari simpulannya Mas Roy, iya, dan polisi juga ngakuin kok. Polisi nyatanya kemudian meng-ACC itu semua dan kemudian membenarkan saya dan kemudian menutup BAP itu. Membenarkan saya. Pengalaman saya selama 35 tahun dari polisi ya Mbak ya. Iya. Itu kayaknya kok enggak gitu ya. Karena gitu, setiap penyidik itu dalam menyusun satu pertanyaan itu dia sudah melakukan analisa pilar yuk bersama-sama. Jadi kalau dikatakan bahwa polisinya bingung, saya nggak percaya. Karena saya tahu penyidik Polda Metro kan anak saya profesional. Yang kedua, kalau memang dianggap tidak profesional, maka ada dua jalan yang bisa dilakukan, melakukan pemaham atau mungkin ya kita menunggu saja nanti kalau dari jaksa mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diteruskan, nah bolehlah ditulis gede-gede ke polisi tidak profesional. Jadi jangan secara dini kita mengatakan polisi tidak profesional ya, karena mereka itu kan dididik di Akpol, dididik di Sespri dan sebagainya. Itu saya kira bidangnya kan beda dengan Mas Roy. Kalau misalnya mereka disuruh ngomong soal telematika mungkin nggak profesional. Tapi kalau masalah penyidikan pasti mereka lebih profesional dari Mas Roy kan. Saya kira mungkin kita janganlah membuat satu narasi yang merendahkan institusi, apalagi betul, Pak, betul. profesi. Saya kira sebagai seorang akademisi mungkin itu kurang elok lah ya menurut saya. Jadi kita sebaiknya ikuti saja. Kalau memang ada hal yang tidak ingin kita sampaikan, itu ada hak kita diatur dalam pasal 52 tadi kan. Kemudian juga kalau memang kita tidak terima, kita ditetapkan nanti misalnya dinaikkan sebagai tersangka, ya ajukan saja pra peradilan, kan ada langkahnya. Jadi saya kira yang dilakukan penyidik saat ini adalah sudah melalui satu penyelidikan yang lama. Mereka hanya mengambil keterangan, mereka tidak menyimpulkan. Jadi nggak mungkin lah kalau mereka bingung, nggak mungkin. Nah, saya sendiri melihatnya kalau kita rasional ya, sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Oke sahabat, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Pro Mahfud, termasuk Pak Ito Sumardi. Sekali lagi bahwa pernyataan-pernyataan yang selalu diteriakkan oleh para kucur pemburu ijazah Pak Jokowi ini, saya kira menegaskan betapa memang mereka ini berupaya keras membuktikan sesuatu yang mustahil menurut saya. Jadi ini tidak lebih daripada halusinasi mereka, tetapi apapun itu, karena dia selalu mengulangi hal tersebut, maka bagi rakyat sebagian Indonesia itu menganggap bahwa yang dia sampaikan ini kebenaran. Oleh karena itu penting memang para tokoh saya kira jujur bicara apa adanya, sampaikan kebenarannya. Kalau memang mereka ini hanya untuk menghibur rakyat, jangan dibiarkan, apalagi didukung. Makanya saya mendukung apa yang disampaikan oleh Prof Mahfud dan Pak Ito ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat semuanya, sekaligus menjadi warning bagi Tifa CS ya, yang hari ini diperiksa di Polda Metro Jaya, bahwa pernyataan-pernyataan tokoh seperti ini menegaskan bahwa kalian semakin dekat dengan jeruji besi. Sekali lagi, tidak lama lagi kalian pakai baju oranye. Saya curiganya hari Jumat besok ya, ini sudah diumumkan tersangka. Ya, mudah-mudahan pada posisi itu, karena Rismond saya dengar dipanggil hari Jumat, dia langsung ditersangkakan. Sehingga dia orang yang pertama ditahan, sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.